Salam budaya. Sedulur semua, ketemu lagi dengan Tete Rizky dan Romo Gede Mahesa dalam mitos, fakta, logika, dan spiritual. Kali ini kita akan membicarakan tentang mitos terong yang katanya dihindari oleh kaum laki-laki. Ada apa ini? Ini menarik. Lama kita ya mengulas tentang mitos ya Romo ya. Menarik banget ini topik ini. Gini Romo, saya mau menanyakan tentang topik itu Romo, tentang terong yang kenapa sih terong mitosnya kok dihindari oleh kaum laki-laki, sedangkan kandungan yang ada di terong itu kan justru malah sehat kalau menurut apa yang saya baca. Itu dia. Mau lihat dulu Romo? Ya. Ya, mari Romo kita lihat dulu. Terong selama ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai sajian pendamping nasi. Rasanya yang unik dengan teksturnya yang empuk dan lembut membuatnya mudah diolah menjadi hidangan yang lezat. Terong sendiri bukan hanya berwarna ungu yang sering kita temui di pasaran, tapi juga ada yang berwarna hijau, hitam, dan merah. Namun jenis terong yang paling umum dikonsumsi adalah terong yang berwarna ungu. Terong juga sering dianggap sebagai kelompok sayur, padahal secara teknis terong sebenarnya adalah buah-buahan karena tumbuh dari tanaman berbunga dan berbiji. Di balik rasanya yang enak, rupanya terong menawarkan berbagai khasiat yang baik untuk kesehatan. Satu buah terong yang biasa kita konsumsi mengandung nutrisi serta antioksidan yang padat, mulai dari vitamin, mineral, serat, dan beberapa kalori. Kombinasi nutrisi itulah yang membuat terong memiliki banyak khasiat. Kandungan nutrisi yang ada pada sebuah terong yaitu ada kalori, protein, manghan, folat, kalium, vitamin C dan K, serta sejumlah kecil niacin, magnesium, dan tembaga. Melihat apa yang ada dalam kandungan terong, kan menjadi lucu Romo ketika kok malah dihindari, padahal kandungan gizinya itu baik, ada natrium, ada vitamin C, ya sama, justru kolesterolnya rendah. Tetapi kenapa oleh kaum laki-laki justru ini dihindari? Sebenarnya mungkin ada cerita di balik itu Romo, bagaimana? Sebetulnya mitos ini ada hanya orang-orang yang tertentu yang maaf ya kurang membaca atau kurang tahu apa sih yang ada dalam kandungan terong itu, ya kan? Ternyata kan tadi disampaikan, wah macam-macam seperti itu dan sangat bermanfaat. Betul. Nah, ini juga mitos ini konon lahirnya ketika zaman penjajahan, zaman VOC, ya. Bahkan mungkin sebelum VOC. Berarti tahun 1800-an ya? 1700, 1000 sudah. Di mana palawija atau hasil bumi kita, bumi kita itu termasuk rempah-rempah itu diambil, dikirim ke Eropa semua, ya kan? Iya, betul. Nah, khususnya terong. Terong itu kan sebetulnya justru kebalikannya. Itu malah sebetulnya meningkatkan seksualitas, ya. Bentar, saya potong ya Romo, saya potong. Ini kenapa dihindari itu ternyata kaitannya dengan, kenapa dihindari oleh kaum laki-laki itu ternyata kaitannya dengan kejantanan gitu ya Romo? Bukan dihindari. Lah kenapa Romo? Ini cerita mitosnya dulu, ya kan? Ini mitosnya dulu. Jadi segala rempah-rempah itu ditarik, dikirim ke Eropa, ketika itu VOC itu paling banyak, ya kan? Nah, kenapa? Karena para
mereka yang menduduki negeri kita itu tidak ingin melihat bangsa kita itu berkembang biak, ya, tidak ingin melihat bangsa kita itu berkembang biak. Jadi vitamin-vitamin apa itu kalau perlu nggak boleh, kalau perlu dibodohkan, sehingga dimunculkanlah mitos bahwa terong itu akan menyebabkan lemahnya keperkasaan laki-laki. Nah, maksud dibuat mitos seperti ini agar tidak dikonsumsi oleh para penduduk, agar orang-orang kita itu tidak berkembang biak, tidak beranak pinak. Oh begitu. Gitu. Jadi mereka menguasai kita itu bukan hanya menguasai mental, bukan hanya menguasai sumber daya alamnya ya, tapi juga sumber daya manusianya pengennya mereka kuasai begitu ya. Mereka kuasai. Jangan sampai berkembang biak. Jangan sampai pandai gitu kan. Makanya apa ketika dulu itu bukan hanya terong, udah misalkan terong bisa menyebabkan ditakut-takutin ya. Menyebabkan mandul, menyebabkan impotensi dan sebagainya. Kemudian pada zaman dulu itu misalkan mabuk dikasih, candu juga begitu bebasnya ketika zaman itu. Agar apa? Nggak mampu berpikir. Jangan sampailah Nusantara yang ketika itu tuh menjadi pintar dan rakyatnya makmur, sehat gitu ya, makmur, sehat dan berkembang biak. Jadi istilahnya kan jangan sampai negara kita waktu itu ya dari awal itu supaya menjadi negara yang besar gitu gitu. Bukan hanya menjadi negara besar, kalau perlu nanti di Nusantara ini adalah mereka-mereka yang ada penduduknya. Kita itu. Jadi mereka yang lebih menguasai kita sumber daya alamnya gitu ya. Kita itu adalah kaum-kaum yang pesuruh atau seperti itu. Nah, kaitannya dengan yang sampai sekarang nih masih ada yang menghindari terong sebagai konsumsi setiap hari. Itu berarti itu karena masih terpengaruh, artinya gitu loh. Itu tidak tahu. Masih terpengaruh. Itu tidak tahu. Mungkin disinilah kita anjurkan makan terong. Iya. Jadi kalau apa ya Romo, kalau secara jadi mitosnya terong itu membuat impotensi. Kemudian faktanya terong itu banyak kandungan gizi. Nah tadi kan sudah Ini saya meluruskan, mengulang kembali Romo. Banyak kandungan gizi. Kemudian faktanya itu terong oleh masyarakat sekarang ini, kalaupun masih ada yang menghindari, itu berarti secara logika itu tidak betul ya Romo ya. Secara logikanya, masalahnya kan gini Romo, kalau mitosnya sih memang membuat kaum laki-laki itu impotensi, tetapi faktanya bahwa terong itu kan justru bergizi. Dan tadi disampaikan oleh Romo bahwa ceritanya adalah ketika dulu penjajah itu tidak menginginkan negara ini, orang-orang di pribumi ini waktu itu ya, negara ini tidak diinginkan berkembang biak dengan bagus, kan begitu. Kemudian kalau kemudian masyarakat justru menghindari terong, kan berarti apakah ada logika yang bisa mengkaitkan ini Romo? Bagaimana Romo? Gini, saya rasa masyarakat bukan menghindari terong ya. Namun ada beberapa masih tersisa mitos tentang terong itu masih ada. Mungkin persoalannya karena belum tahu. Kalaupun toh mereka itu masih percaya seperti itu,
ya sudah dia sudah tersugesti. Nah, masuk ke sugestinya masuk itu ya ke namanya. sugesti. Oke. Tapi pembuktiannya tidak ada, hanya sugesti. Nggih. Ketika orang sudah termakan sugesti yang negatif, Mm-mm. ya sudah repot, gitu kan, repot. Berarti secara spiritnya berarti nggak bagus ya Romo ya? Tidak Kalau sudah bagus. tersugesti negatif Karena itu kan gini, spirit yang bagus itu tentunya spirit yang positif. seorang yang Iya. perkasa. Nah, perkasa pasti menimbulkan Iya. spirit, semangat Iya, apapun. iya. Oh, Jadi iya, iya, iya. Iya. bahkan hal semacam itu bisa mencerdaskan, ya kan. Makanya mitos seperti itu adalah salah kaprah. Jadi mungkin juga buat masyarakat jangan takut makan terong gitu loh. Jangan takut makan terong. Terong itu tadi Sehat. diutarakan Iya, bahwa itu adalah kandungan sumber gizinya bagus, ya. yang luar biasa. Iya. Jadi untuk masyarakat luas yang saat ini masih takut dan menghindari terong sebagai konsumsi harian, jangan takut karena terong itu bergizi. Ngaten nggih? Yes. Demikian sedulur semua tentang obrolan kita seputar mitos terong yang dihindari oleh sebagian masyarakat kita. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam budaya.